Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Pertobatan pasti terjadi. Indonesia dipulihkan. Shalom, selamat pagi sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kembali pagi hari ini kita bertemu dalam program Embun Pagi RPK FM 96.30 bersama dengan saya, Pastor Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK, saya akan menemani sahabat hingga pukul 05.30 ke depan. Puji Tuhan, kita akan langsung masuk saja pada program Embun Pagi. Sebelumnya, saya ingin kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengangkat hati kami dan kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau boleh memberkati istirahat kami, dan semalam telah berlalu, dan pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kiranya perkenanan-Mu dan berkat-Mu mengalir atas kami semua, baik kepada seluruh sahabat RPK dan juga kami yang ada, untuk memberkati program Embun Pagi ini.
dari saat ini sampai selesai ya Bapa. Dan kami percaya berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Kami mulaikan program Embun pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sahabat RPK yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik tentunya ya. Amin. Haleluya. Mari kita akan langsung masuk saja pada renungan kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal ke-16 ayat 32. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Wow, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dikatakan di Amsal tadi kita sudah baca bersama-sama, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Patience is active in Christ, atau kesabaran aktif dalam Kristus. Kesabaran aktif. Oh, jadi sabar itu ada aktif juga ya ternyata ya. Iya, haleluya. Jadi kita harus sabar, tapi bukan cuma sabar, harus ada aktif di belakangnya ya. Artinya, sahabat RPK dan kita semua bersama-sama, kita harus memiliki kesabaran, tetapi kita tetap terus berdoa. Tetap terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini sepertinya sudah langka ya, sudah jarang yang namanya orang itu sabar, ya kan? Ya, jadi semua itu maunya cepet, maunya buruan, maunya nomor 1 gitu. Di antrian juga kadang-kadang kita kan, kalau bisa saya duluan gitu ya. Kendaraan juga kita disalip juga kita rasanya kita nggak mau nih disalip nih, kita maunya lebih dulu gitu. Ya zaman sekarang gitu, dengan situasi, dengan keadaan seperti ini, kita selalu inginnya apa? Ingin kita itu lebih dulu dari yang lainnya. Nah, tadi Amsal katakan buat kita semua, patience is active in Christ, kesabaran aktif dalam Kristus, sabar. Tetapi aktif, yaitu tetap terus berdoa. Ya, kita akan langsung saja kita mempelajari ya bersama-sama pengertian daripada sabar itu sendiri. Sabar itu suatu kemampuan seseorang untuk bertahan hidup dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Wow. Saya ulangi ya. Sabar itu menggambarkan suatu kemampuan, jadi kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, untuk bertahan segalanya ya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kalau dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, itu maksud saya tadi, sahabat RPK. Jadi kita aktif dalam kesabaran kita yang seperti apa? Kita sabar, tapi kita harus bertekun di dalam doa. Begitu ya. Jadi kita sabar, tapi kita tetap taat, kita tetap bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan, dan tentu sukacita sorgawi bagi kita semua. Amin. Kalau kita melihat di Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata demikian, bertahan di masa sulit dan ada pengharapan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Waduh, kembali kita diingatkan lagi tentang sabar. Kalau dalam bahasa Yunani itu sabar artinya hupomone,
Pengertiannya seperti apa ya? Seperti ini saudara, menggambarkan kemampuan sebuah tanaman yang hidup di tanah kering dan gersang. Jadi hupomone itu adalah menggambarkan kemampuan sebuah tanaman yang hidup di tanah kering dan gersang. Jadi kalau kita melihat sebuah sawah ya, tanaman di sana ditanam tanaman bermacam-macam, ada yang kering, tetapi ada satu tanaman itu yang tetap mau bertahan, bertumbuh kuat gitu loh saudara ya, bertumbuh kuat, bertumbuh tetap dia bertahan karena memang dia harus memiliki kesabaran tadi dan harus memiliki apa? Ketaatan dalam berdoa. Nah, jadi tadi poin kita yang pertama tadi kita sudah sama-sama pelajari tentang kesabaran aktif ya. Dan yang selanjutnya adalah kita harus bertahan di masa sulit dan ada pengharapan. Jadi kita harus bertahan di masa-masa sulit, di masa-masa seperti ini ya, sahabat RPK yang dikasih Tuhan. Dalam keadaan apapun mari kita lewati setiap hari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap aktifkan kesabaran dalam hidupmu, dan keaktifan itu dalam bentuk bertekun di dalam doa tentunya. Kiranya sahabat RPK, Tuhan memberkati setiap aktivitas kita ketika kita bangun pagi hari saat ini. Ketika kita bangun, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati istirahat kami dan kami mulai bangun dalam keadaan tubuh yang diberkati. Dan lakukanlah hari ini bekerja, berkarya di dalam Tuhan Yesus. Dan ingat sahabat RPK, sabar dan tetap aktif. Sabar, tetap terus berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat melakukan setiap karyamu, melakukan setiap aktivitasmu, tentu bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara apapun. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita akan masuk pada informasi ibadah JKI Gideon Karismatik dengan Senior Pastor Toto Dirgantoro dan Gembala Sidang saya sendiri, Pastor Dewi Dirgantoro. Kami mengadakan ibadah raya setiap hari Minggu. Ya, kami mengadakan ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai tentunya. Bertempat di mana? Di Ruko Trafalgar, Blok H nomor 15, Kota Wisata Cibubur. Boleh saya ulangi sekali lagi? JKI Gideon Karismatik mengadakan ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai. Bertempat di Ruko Trafalgar, Blok H nomor 15, Kota Wisata Cibubur. Jika Bapak Ibu mungkin berdomisili di sekitar kota wisata dan Cibubur, kami mengundang dengan kasih Kristus, kita bersama-sama bersekutu di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan akhiri program Embun Pagi pada pagi hari ini, ada satu yang ingin saya sampaikan bagi sahabat RPK dan kita semua. Apabila sahabat RPK menginginkan CD dengan Indonesia dipulihkan, ciptaan dan vokal saya sendiri dengan Dewi Dirgantoro, silahkan menghubungi di nomor telepon 0817 107 992. Kepada sahabat RPK yang menghubungi 10 orang pertama ataupun pengirim SMS dan juga pengirim WhatsApp 10 orang pertama, kami akan berikan secara gratis. Jadi CD Indonesia dipulihkan, ciptaan dan vokal oleh Dewi Dirgantoro, saya akan berikan secara gratis untuk saudara dan untuk sahabat RPK yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya, mari hubungi di 0817 107 992. Sekali lagi, 0817 107 992. Itu saja.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri program Embun Pagi pada hari ini. Saya ingin mengajak kita semua bersama-sama, mari menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali di penghujung program Embun Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh perkenan Tuhan dan bersyukur Tuhan sudah memberkati program Embun Pagi pada hari ini. Kiranya semua sahabat RPK yang mendengarkan dan siapapun yang mengikuti tayangan ini, kami percaya dan kami yakin berkat Tuhan mengalir atas kami semua, memberkati seluruh sahabat RPK, memberkati semua kami yang ada. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kami semua. Dan kami pun berdoa untuk keluarga besar daripada Radio RPK ini Tuhan, yang sudah menjadi media untuk menyampaikan kabar baik. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar dari RPK ini, pengelola dan semua karyawan staf yang ada diberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk kasih setianya. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk penyertaannya. Bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Pada Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu bagi Yesus segala pujian. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan alam semesta. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk kasih setianya. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk penyertaannya. Bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Pada Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu bagi Yesus segala pujian. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan